program studi manajemen. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu perekonomian Indonesia. Dan kali ini saya akan membahas tentang pembenahan perpajakan. Nah, menurut teman-teman, apa sih gunanya pajak itu? Pajak fungsinya sangat beragam untuk negara. Salah satunya nih, contoh untuk pembangunan infrastruktur fisik, yaitu seperti jalan raya, saluran irigasi, dan jaringan rel kereta api. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa arti dari pajak itu? Pajak adalah pungutan resmi dari rakyat untuk negara. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar pula peran pajaknya. Namun, bukan hanya di negara maju dan demokratis saja yang telah membayar pajak. Kita sebagai rakyat Indonesia, bahkan yang baru lahir pun sudah langsung membayar pajak. Hampir semua barang dan jasa yang kita beli, secara langsung maupun tidak langsung, akan langsung dikenai pajak pertambahan nilai atau yang biasa dikenal dengan PPN. Contohnya nih, tagihan listrik, tagihan air, telepon, dan bahkan gas pun ada pajaknya. Atau teman-teman pernah nggak sih makan di restoran, terus kita bayar, kita lihat di tagihannya ada pajak. Di situ salah satu pembuktian bahwa setiap benda yang kita beli secara langsung maupun tidak langsung akan dikenai pajak. Teman-teman tahu nggak sih kalau rasio perpajakan di negara kita masih relatif rendah? Karena masih begitu banyak rakyat di Indonesia yang kurang sadar akan membayar pajak dengan rutin dan jujur. Padahal pembayaran pajak dengan rutin dan jujur akan membantu negara dalam membangun berbagai macam infrastruktur, salah satu contoh kecilnya. Di sini saya akan menampilkan grafik penurunan target rasio pajak Indonesia. Dalam hitungan IMF, baru pada masa reformasi, tepatnya pada pertengahan pemerintahan Habibie, penerimaan pajak sebagai rasio terhadap GDP mengalami lonjakan signifikan dan cenderung menggembirakan itu justru terhenti pada masa penghujung pemerintahan Megawati dan awal pemerintahan SBY JK. Hanya saja, angka rasio pajak menurut IMF ini secara umum lebih rendah daripada sumber data lainnya. Karena seperti tampak pada paragraf V2, rasio pajak Indonesia tidak pernah lebih tinggi daripada 11,5%. Padahal paragraf V1 secara jelas menunjukkan bahwa rasio pajak 14,1% pernah tercapai di tahun 2000. Dan ini merupakan pencapaian tertinggi yang selama ini diraih, yang belum tentu bisa dicapai lagi sampai pada tahun 2009 mendatang. Masalahnya, rasio pajak di tahun 2004 yang mencapai 14,1 tersebut sangat meragukan karena masih menggunakan patokan PDB lama, sementara patokan baru sudah diumumkan. Sumber penerimaan yang andal dari pajak bukan saja penting bagi penerimaan realnya, namun juga potensi dukungannya bagi upaya keuangan lainnya. Pemerintah akan lebih leluasa menerbitkan obligasi guna menambah pendanaan secara signifikan. Dan tak kalah pentingnya, Indonesia akan menjadi lebih menarik dan dipercaya sebagai tujuan investasi langsung atau PMA, sehingga mendatangkan pendanaan asing yang aman guna menopang pertumbuhan ekonomi yang sehat. Penanganan secara komprehensif masalah perpajakan akan membuahkan peningkatan rasio pajak secara signifikan. Jadi sekarang kita akan membahas tentang beberapa masalah dasar perpajakan. Yang pertama adalah kesadaran pajak yang rendah di kalangan masyarakat yang diperburuk oleh minimnya upaya pengenalan pajak. Yang kedua, masih tingginya kesulitan real pengurusan pajak maupun persepsinya yang diperburuk oleh kualitas pelayanan pajak yang rendah. Yang ketiga, ketiadaan penggalian potensi pajak secara optimal.
terutama akibat kelemahan kinerja dan etos kerja aparat pelaksana pemungutan pajak. Yang keempat, politisasi dan korupsi pajak. Masalah pertama dan utama dari pajak adalah citra pajak itu sendiri. Nah, gak sedikit nih dari kita pasti yang sedikit keberatan mengenai pembayaran pajak. Padahal, pajak merupakan salah satu kewajiban alamiah bagi warga negara manapun. Karena merupakan kewajiban, maka meskipun merepotkan maupun merugikan, kewajiban pajak harus tetap dilaksanakan. Namanya juga wajib. Harus ada upaya penyadaran secara sistematis bahwa jika pajak tidak dibayarkan, maka masyarakat itu sendiri yang pada akhirnya akan memikul kerugian. Pajak merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan modern, bahwa menjadi bagian dari sebuah masyarakat modern memang harus ada ongkosnya, dan ongkos utamanya adalah pajak. Kerelaan membayar pajak harus dijadikan kebiasaan massal, seperti kerelaan membayar zakat, tagihan listrik, bahkan buat restoran. Yang namanya kewajiban harus selalu diingatkan. Sekarang kita akan membahas tentang kualitas pelayanan pajak yang rendah. Coba deh teman-teman lihat suasana di kantor pajak tiap tanggal 20 per bulannya dan menjelang tanggal 31 Maret per tahun. Selalu saja terjadi antrean pajak yang menjemukan. Bosan bukan? Para pembayar pajak harus membolos kerja atau bahkan menunda berbagai kegiatan penting lainnya. Untuk apa? Mengurus pajak. Tanggal-tanggal tersebut merupakan batas akhir pelaporan SPT masa dan SPT tahunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Barangkali antrean ini mungkin bisa dihindari kalau pengurusan pajaknya tidak mendekati batas akhir. Ternyata tidak ada bedanya. Semangat kerja para petugas pajak sendiri lebih bisa diandalkan menjelang batas akhir itu, sehingga antrean panjang terus saja terjadi pada tanggal-tanggal tersebut. Masalah yang sudah menahun ini tak kunjung teratasi. Juga ketika sejak Januari 2008 berlaku Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tidak ada solusi apapun untuk masalah pelayanan pajak itu. Perubahan yang muncul hanya perpanjangan dan batas akhir penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan. Ini pun dibarengi dengan penambahan denda untuk keterlambatan pelaporan SPT masa maupun SPT tahunan. Lalu sekarang kita akan membahas tentang lemahnya pemanfaatan dan penggalian potensi pajak. Coba lihat keadaan kantor pelayanan pajak yang biasa dan yang khusus. Kantor pajak biasa umumnya pengap, sesak, dan pegawainya pun sering tampak kelelahan sehingga tidak sabaran. Sementara para wajib pajak besar diladeni seperti raja, penuh keramahan, di ruang kantor pajak yang sejuk, bersih, dan lapang. Dan di sini diharapkan untuk pelayanan para wajib pajak bisa diperbaiki sekurang-kurangnya sampai pada batas tingkatan wajar atau terkikis kesan dan rasa tidak menyenangkan selama berada di sana. Ada sebuah penelitian sederhana namun cukup penting tentang sikap dan kecenderungan wajib pajak di kantor pelayanan pajak KPP di Klaten. Salah satu kesimpulannya adalah para wajib pajak kecil atau berpenghasilan rendah cenderung mudah atau tidak puas dengan pelayanan pajak. Untuk mudahnya, mereka lebih mudah menemukan alasan menggerutu, berkeluh kesah, mendebat, protes, dan ujung-ujung terdorong untuk mengabaikan atau mengakali pajak. Dan sekarang akan dibahas tentang politisasi dan korupsi pajak. Secara akademik, korupsi pajak bisa dibagi menjadi 3 pola. Yang pertama adalah korupsi transaktif nepotis di jajaran personalia, terutama dalam penempatan pegawai pajak. Pelakunya adalah para pegawai pajak itu sendiri.
yakni pegawai yang hendak ditempatkan dan unit personalia yang mengatur soal tersebut. Pola kedua adalah autogenik eksorsif dalam administrasi pajak. Autogenik adalah korupsi yang dilakukan oleh petugas pajak dengan menjual wewenang yang ada padanya. Contohnya, seorang pemeriksa pajak bisa melupakan kasus penggelapan pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan imbalan tertentu. Pola ketiga adalah transaktif autogenik dalam bentuk negosiasi pajak. Pola inilah yang paling sering dilakukan dan nilai kerugian yang ditimbulkannya bagi negara paling besar. Meskipun sejauh ini tidak ada data pasti yang merincinya secara jelas. Dan kali ini saya akan menampilkan tinjauan historis penerimaan dan rasio pajak pada tahun 1969 sampai dengan 2004. Nah, teman-teman, pemaparan tadi merupakan prinsip-prinsip dasar saja. Jika kita menelusuri pasal demi pasal, akan semakin tampak betapa UU perpajakan yang berlaku belum juga mengindahkan landasan filosofis yang seharusnya menjadi landasan diluncurkannya reformasi pajak. Alih-alih untuk melakukan pembaruan total di bidang perpajakan untuk menjadi ujung tombak pembangunan dan percepatan pertumbuhan, UU baru ini nyata-nyata berpotensi membawa pada kemunduran tanpa terlebih dahulu melakukan pembenahan dan pembersihan besar-besaran di jajaran Ditjen Pajak. UU itu justru memperluas manuver aparat pajak untuk berkong kali kong dan memeras pembayar pajak. Maka harapan untuk menaikkan nisbah pajak akan semakin jauh dari kenyataan. Nah, cukup sekian dari saya. Jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye-bye. Teman-teman tahu nggak sih kalau rasio perpajakan di negara Teman-teman tahu nggak sih kalau rasio perpajakan di negara kita masih relatif rendah? Hai teman-teman. Hai teman-teman, saya Agnesia Nanda, saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang terbang lagi rambut nih. Di sini saya akan menjelaskan tentang